Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayatnya lah kita dapat bertemu di pagi hari ini dengan acara ujian rancangan aktualisasi. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Vivi Vijaya Laksmi selaku coach untuk menjadi moderator pada ujian kali ini. Kepada Ibu Vivi, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pagi hari ini kita dapat berjumpa di tempat ini untuk mengikuti seminar evaluasi rancangan aktualisasi nilai dasar ASN ya dari Muhammad Arwin, peserta Latsar angkatan 39 Kota Palu. Dan mentornya adalah Ibu Yopet. Terima kasih Ibu sudah hadir di tempat ini. Salam kenal Ibu Yopet. Ya, baik, Pak Pemuji dan Ibu mentor yang saya hormati, di hadapan kita sudah siap akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Dan kepada Muhammad Arwin diberi waktu secara keseluruhan 45 menit, 10 menit untuk memaparkan rancangannya, dan sisa waktu yang lain adalah mendengarkan saran masukan dari mentor, pemuji, dan coach. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, izin share screen, Bu. Baik, apakah sudah tertampil di layar, Bu? Lagi proses. Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan ujian seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Kemudian tak lupa juga kami tuturkan salawat kepada Rasulullah SAW, kepada para pengikut, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Bakti Gunawan yang telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya. Kemudian juga kepada Ibu Vivi Vijaya Laksmi sebagai coach dan Ibu Yokbet Martalini Lalawani sebagai mentor yang telah membimbing kami hingga saat ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwin, peserta Latsar CPNS Kota Palu tahun 2022. Izin untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Pasien Pengguna Pen Insulin di Apotek Rawat RSUD Anugrah Purama. Jadi, yang latar belakangnya saya mengambil judul aktualisasi ini adalah, nah, menurut Permenkes nomor 73 tahun 2006, telah dipaparkan mengenai tugas seorang tenaga teknis kefarmasian, yaitu dalam pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis pakai, serta membantu apoteker dalam menjalankan pelayanan farmasi klinis yang bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang digunakan secara aman, efektif, dan ekonomis. Nah, menurut Permenkes tahun 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit juga telah memuat mengenai pengelolaan obat-obat high alert atau obat-obat yang memerlukan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Nah, di Rumah Sakit Anutara Purat sendiri telah membuat kebijakan mengenai obat-obat high alert ini, termasuk pen insulin. Nah, pen insulin ini merupakan terapi yang digunakan pada pasien diabetes mellitus. Nah, yang jadi masalah adalah pasien diabetes pengguna pen insulin itu tidak mengetahui cara menggunakannya. Nah, akibat yang dapat ditimbulkan adalah yang pertama, dapat menimbulkan ROTD atau reaksi obat yang tidak diinginkan. Kemudian, seperti contohnya terjadi drop kadar glukosa atau hipoglikemia. Kemudian, akibat yang kedua yaitu menurunnya efektivitas pengobatan, sehingga perlu diadakan upaya peningkatan pengetahuan pasien yang menggunakan terapi pen insulin melalui edukasi. Untuk itu, saya setelah beberapa bulan bekerja dan bertugas di Rumah Sakit Antapura, saya menemukan ada 5 masalah. Kemudian masalah ini saya
TAPIS menggunakan teknik APKL, kemudian ada 3 yang memenuhi syarat. 3 masalah ini, saya kemudian TAPIS kembali menggunakan teknik USG dan didapatkan core isunya yaitu rendahnya pengetahuan pasien rawat inap mengenai penggunaan pen insulin. Nah, untuk penyebab dan gagasan pemecahan isunya, penyebab yang pertama yaitu pasien itu sendiri tidak mengetahui cara penggunaannya. Nah, untuk pemecahan isunya, saya membuat dan membagikan leaflet dan video penggunaan insulin serta melakukan edukasi langsung ke pasien mengenai insulinnya. Kemudian penyebab yang kedua yaitu tidak adanya inisiatif dari petugas untuk membuat dan memajang media informasi mengenai penggunaan pen insulin yang tepat. Nah, untuk pemecahannya sendiri yaitu dengan membuat standar untuk dipajang di ruang tunggu apotik rawat inap. Dan yang terakhir, penyebab yang terakhir yaitu tidak adanya media informasi yang tersedia di ruangan perawatan khusus perawatan penyakit dalam. Untuk pemecahan isunya, saya mengadakan persediaan leaflet di ruangan perawatan penyakit dalam. Nah, untuk rencana kegiatannya sendiri, yaitu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama dengan perencanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya, yaitu yang pertama menyampaikan rencana kegiatan, kemudian berdiskusi, selanjutnya menyusun rencana kegiatan sesuai dengan arahan dan petunjuk mentor dan apoteker penanggung jawab apotek rawat inap. Kegiatan yang kedua yaitu membuat video peragaan cara penggunaan insulin yang tepat. Nah, tahapan kegiatannya itu meliputi yang pertama mencari referensi mengenai penggunaan insulin yang tepat, kemudian membuat video peragaan, selanjutnya melakukan konsultasi, dan yang terakhir melakukan perbaikan video sesuai dengan persetujuan dari mentor dan apoteker penanggung jawab. Nah, kegiatan yang ketiga itu membuat leaflet dan standing banner penggunaan insulin yang tepat. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama membuat desain leaflet, standing banner penggunaan insulin yang tepat, kemudian melakukan konsultasi, dan yang terakhir mencetak leaflet dan standing banner penggunaan insulin yang telah disetujui. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan edukasi pasien penggunaan insulin di apotek rawat inap. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama, saya membagikan leaflet ke pasien yang akan diedukasi, kemudian memberikan edukasi kepada pasien berdasarkan jenis insulin yang digunakan, kemudian mengevaluasi pasien dengan meminta pasien untuk dapat menjelaskan kembali atau memperhatikan kembali. Nah, untuk kegiatan yang terakhir, membagikan leaflet ke ruang perawatan penyakit dalam. Yang pertama, tahapan kegiatannya yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala ruangan perawatan penyakit dalam. Yang kedua, memberikan dan meletakkan leaflet di ruang perawatan. Kemudian yang terakhir, meminta review atau testimoni mengenai leaflet yang telah dibagikan. Nah, untuk jadwal kegiatannya, berikut merupakan justifikasi jadwal kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, nah, untuk yang kegiatan yang pertama itu saya di minggu pertama di bulan 10 itu saya melakukan perencanaan kegiatan aktualisasi dan sekaligus membuat video peragaannya. Kemudian di minggu kedua di bulan 10 saya melakukan baik Ibu. Radiologi. Pergi urus dulu deh. Untuk bulan 10 minggu kedua saya membuat Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Penguji. Baik, dan selanjutnya kita akan mendengarkan saran dan masukan. Arwin disiapkan alat tulisnya ya untuk mencatat. Mungkin ada perbaikan-perbaikan. Dan yang pertama kami minta dari Ibu Mentor, Ibu Yokbek, terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Muhammad Arwin ini, dan mungkin ada tambahan informasi ataupun komentar lain terkait dengan hal tersebut. Silakan Ibu Yokbek. Makasih Bu Vivi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Andi Bakti dan Saudara Muhammad Arwin yang sama-sama kami hormati. Adapun penguatan kenapa rancangan ini diangkat, perlu kami sampaikan bahwa
untuk penggunaan pen insulin ini di rumah sakit itu, penyakit untuk DM itu baik rawat inap maupun rawat jalan itu masuk 10 besar penyakit, Pak. Itu sekitar di antara nomor urut 2 sampai 4 bahkan sampai 1 kadang itu untuk rawat jalan untuk pasien-pasien yang pasien DM. Untuk kategori pasien DM ini dikatakan pasien penyakit kronis karena penggunaan obat ini adalah jangka waktu panjang, malahan sampai seumur hidup. Ada 3 hal faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pen insulin. Itu yang pertama, yaitu waktu kapan digunakan. Biasanya pasien pakai ini adalah sebelum makan, berapa menit sebelum makan. Kemudian lokasi di mana yang akan disuntikan, kemudian dosis. Nah, apabila kalau kita tidak memberikan edukasi yang baik, otomatis efektivitas obat tersebut tidak bermanfaat baik terhadap pasien. Untuk itu inilah yang memberikan kami koordinasi dengan teman-teman lain di ruangan itu agar, karena ini tugasnya farmasi, Pak. Jadi memang betul-betul farmasi itu harus memberikan edukasi pendidikan terhadap penggunaan obat yang ada di rumah sakit. Mungkin cuma ini dukungan yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yokpet atas tambahan informasinya dan dukungannya kepada peserta. Selanjutnya kami minta saran dan masukan dari penguji. Silakan Pak Andi Bakti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu mentor yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Bu Mentor, masih sempat menghadiri kegiatan rancangan aktualisasi ini. Terima kasih Bu Mentor. Yang kami hormati Ibu Coach, yang kami hormati rekan host dari BPSDM, dan yang kami hormati dan banggakan adalah peserta kita pada pagi hari ini menjelang siang adalah Pak Muhammad Arwin. Sehat Pak Arwin? Insya Allah siap, Pak. Ya. Baik. Tadi Pak Muhammad Arwin sudah melakukan pemaparan ya terhadap apa-apa yang digagasnya terkait dengan edukasi pasien ya, penggunaan pen insulin di apotek rawat inap, rumah sakit umum daerah ya, Antapura Palu. Secara keseluruhan dari penulisan laporan juga saya lihat sudah rapi ya, sudah tertata baik, penjelasannya juga sudah baik. Namun tentunya ada beberapa masukan maupun saran daripada penyempurnaan penulisan laporan maupun kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Baik, yang pertama mungkin untuk Pak Arwin terkait dengan isu yang diangkat, saya ingin dengar sedikit keterkaitan isu dengan agenda 3 itu seperti apa, di mana yang paling dominan dari dua pembahasan ya, dua materi dalam agenda 3. Silakan Pak Arwin. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk keterkaitan mengenai judul aktualisasi saya dengan agenda 3 itu sebenarnya dua-duanya menyangkut, tapi lebih ke manajemen ASN, yaitu berdasarkan fungsi ASN yaitu pelayanan publik. Jadi saya ingin memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas, karena untuk pasien-pasien di rawat inap itu masih banyak yang tidak mengetahui mengenai penggunaan pen insulin. Jadi untuk risiko untuk terjadinya dampak kepada pasien itu ada, sehingga saya berusaha untuk dapat melakukan perbaikan khususnya di pelayanan informasi obat. Baik, untuk keterkaitannya mengenai Smart ASN, pada tahapan kegiatannya saya melibatkan beberapa teknologi digital dalam mencari referensi, pembuatan leaflet, video maupun standing banner. Untuk pencarian referensi itu saya menggunakan teknologi. Ambil ini.
teknologi digital tanpa melakukan plagiat. Baik, itu saja ya penjelasannya. Baik. Sudah kami tangkap ya mengenai apa pembahasannya terkait dengan manajemen ASN maupun apa yang disampaikan Smart ASN ya, walaupun agak tadi berkaitan dengan Smart ASN sebenarnya tidak begitu terkait ya, karena penggunaan teknologi digitalnya tidak tergambar secara aktual ya. Tapi tidak apa-apa, nanti itu diangkat nanti ya dalam deskripsi bab 3 ya. Baik, kita masuk ke kegiatan. Seperti biasa saya akan tanyakan lagi tentang keterkaitan dengan agenda 2 tentunya ya. Karena ini fokus kegiatan kita selama aktualisasi ini adalah keterkaitan kegiatan dengan apa yang akan dihabituasikan atau diaktualisasikan terkait dengan agenda berakhlaknya. Saya ingin mendengarkan sedikit pembahasan dari Pak Arwin atau penyampaian Pak Arwin tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan terkait dengan berakhlaknya. Satu tahapan saja Pak Arwin, satu tahapan saja di kegiatan mana yang akan diangkat. Silakan disampaikan Pak Arwin. Dibuka dulu suaranya Pak Arwin. Baik, mohon maaf Pak. Jadi contoh yang akan saya angkat yaitu kegiatan 4, yaitu melakukan edukasi langsung kepada pasien. Nilai-nilai berakhlak yang dapat saya terapkan yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Itu saya memberikan informasi ke pasien dengan meminta secara sopan dan cermat. Kemudian saya juga berusaha untuk melakukan perbaikan dari yang awalnya pasien tidak tahu menjadi tahu. Kemudian saya juga melakukan nilai dasar berakhlak kompeten, yaitu melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Jadi saya memberikan informasi ke pasien betul-betul dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh pasien. Bukan cuma mengada-ngada asal misalnya kegiatan saya dapat teraplikasikan. Jadi saya betul-betul mengharapkan pasien dapat mengerti dengan apa yang saya berikan informasinya. Kemudian untuk yang harmonis itu saya menghargai latar belakang pasien. Apapun latar belakangnya, saya tidak membeda-bedakan bahwa pasien dari gendernya apa, dari agamanya apa, dari sukunya apa. Saya tetap memberikan informasinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Baik, itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Arwin. Tadi untuk terkait nilai berakhlaknya saya dengarkan tadi sudah cukup mengena ya, walaupun ya nanti tinggal disesuaikan yang lainnya ya, kegiatan yang lainnya, tahapan yang lainnya juga baiknya harus sesuai dengan tahapannya, karena ingat tahapan itu punya jalan cerita sendiri Pak Arwin ya. Baik Pak. Jadi jalan ceritanya itu yang akan diceritakan pada deskripsi nanti bab 3 ya, sesuai dengan jalan ceritanya dan temuan-temuan terhadap nilainya. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah pelaksanaan aktualisasi ada penambahan nilai ya, itu tidak menutup kemungkinan karena bukti perilakunya, karena ini yang baru direncanakan ya. Baik. Ini akan baru direncanakan akan dibuat, dan bisa jadi bukti perilaku yang akan muncul nanti di lapangan ada bertambah ya. Karena ada perilaku yang lain yang akan muncul pada saat pelaksanaan aktualisasinya. Baik, untuk selanjutnya kegiatan 1 ini saya perlu konfirmasi sedikit. Di bagian ketiga ini tentang menyusun rencana kegiatan sesuai arahan dan petunjuk mentor dan apoteker, ini maksudnya seperti apa menyusun rencana kegiatan lagi ini Pak Arwin? Mungkin setelah saya memaparkan
perencanaan kegiatan saya di mentor dan apoteker tanggung jawab. Setelah berdiskusi, mungkin ada perbaikan dari mentor dan dari apoteker, Pak. Jadi saya menyusun kegiatan berdasarkan dengan arahan yang telah disetujui oleh mentor dan apoteker. Terkait kegiatan apa ini? Karena untuk kegiatan yang Anda sudah rencanakan ini tidak boleh diganti lagi pada saat nanti sudah aktualisasi ya. Hanya diganti pada saat ini rancangan ini boleh dirubah, diganti dan lain penambahan dan pengurangan. Kalau untuk di tahapan aktualisasi sudah tidak bisa perubahan rencana ya. Baik, Pak. Maksudnya apa ini? Penjadwalan kah atau apa? Atau yang lainnya? Begini Pak, saya kan kemarin, contohnya begini Pak, saya kan kemarin sudah menyusun jadwal dan saya juga sudah konsul sama kepala instalasi farmasi di Rumah Sakit Antapura. Nah katanya itu saya harus bekerja sama dengan tim PKRS di rumah sakit Pak untuk sosialisasi atau edukasi insulin ini Pak. Oh, jadi terkait pelaksanaan kegiatannya berarti ya? Ya, bukan rencana kegiatannya lagi ya. Ya. Jadi pelaksanaan kegiatannya sudah itu ya. Jadi terkait mungkin jadwal kapan mau sosialisasi, kapan mau dilakukan edukasi dan lain sebagainya itu barangkali ya. Jadi bukan menyusun rencana lagi ya. Mungkin di sini diskusi atau apa ya untuk pelaksanaan kegiatannya. Jadi silakan nanti dibicarakan lagi dengan mentor apa bahasa yang tepat di situ. Tapi menurut saya bukan lagi menyusun rencana ya, karena ini sudah tahap aktualisasi sudah ya, sudah tahap aksinya sudah ya. Ya, baik. Kemudian di sini di kegiatan kedua di sini ada saya lihat melakukan konsultasi kepada mentor dan apoteker. Di kegiatan selanjutnya ada juga kegiatan ketiga ada juga konsultasi kepada mentor dan apoteker. Kegiatan kelima juga ada melakukan ya koordinasi oke. Konsultasi ini memang pada dasarnya harus berada di setiap tahapan ya pada dasarnya intinya karena koordinasi konsultasi ini harus setiap saat ya, tidak mungkin hanya satu kali konsultasi ya. Karena demi perbaikan maupun demi kelancaran daripada kegiatan Pak Arwin ya. Tapi kita sampaikan bahwa hanya diwakilkan satu kali konsultasi saja di bagian awal di kegiatan pertama ya. Di kegiatan pertama itu perlu satu kali saja dicantumkan konsultasi koordinasi karena ini sama tahapannya, sama tahapannya. Jadi tidak merubah tahapan ya. Jadi sama tahapan, semua tahapan harusnya ada konsultasi ya. Tapi kita wakilkan satu saja supaya kenapa ada pembuktian nanti, ada surat persetujuan mentor dan lain sebagainya. Ada juga surat konsultasi dari mentor ya, ada daftar hadir mentor, konsultasi mentor dan lain sebagainya. Itu cukup satu saja ya. Cukup satu saja konsultasinya. Yang lain bisa dihilangkan untuk konsultasi ke mentor ya, cukup satu saja. Kemudian di sini kegiatan kelima di sini ya ini masalah leaflet ya. Kegiatan kelima ini kegiatan terakhir, namun sampai di kegiatan kelima karena di kegiatan awalnya sebelumnya ada pembuatan video maupun banner. Tapi rupanya sampai di kegiatan 5 tidak ada pembagian atau pemasangan banner dan edukasi terhadap video itu di mana, Pak Arwin? Baik Pak, mohon maaf Pak, mungkin Masya Allah nanti saya tambahkan di bagian tahap kegiatannya untuk pemasangan bannernya Pak. Ya. Videonya? Videonya begini Pak, saya melakukan video peragaan insulin, kemudian saya convert dalam bentuk
link atau barcode, kemudian saya cantumkan di bagian leaflet dan di bagian standing banner, Pak. Oh, Iya, jadi edukasinya seperti link begitu ya. iya Pak. Jadi Jadi leafletnya jadi kayaknya agak rugi kayaknya Anda buat video ini kalau tidak ditampilkan ya. Jadi begini, saya kasih satu challenge barangkali, tantangan untuk Anda. Kenapa tidak diupload di media sosial videonya? iya Pak. Upload media sosial, upload ke, kalau ada YouTube atau FB dari rumah sakit silakan upload, atau Pak Arwin punya YouTube atau FB sendiri silakan upload situ videonya sebagai bahan edukasi supaya orang tahu ini loh caranya pemasangan insulin ya. Ini supaya Anda cuma ilmunya Anda ini bukan hanya ada di Anda sendiri, jadi orang lain bisa tahu juga, oh begini rupanya caranya, ini edukasinya rupanya ya, supaya orang lain tahu juga ya. Kenapa tidak dibuat begitu? Tambah satu tahapan untuk edukasinya ya, melalui FB, YouTube, banyak kan, Instagram dan lain sebagainya ya. Ini kan menunjang juga tentunya, menunjang kinerja Anda juga, dan bisa mungkin menambah kinerja rumah sakitnya ya. Baik, itu barangkali ya. Karena Kira bisa masuk di ini Pak Bakti, masuk di kegiatan 4 tahap 2, bisa masuk di situ mungkin. Oh iya, dikasih ya. Boleh. Dengan video di situ. Ya, Arwin. tinggal dimunculkan saja bahasa banner dan videonya ya. Edukasi mungkin dengan video di sini. Kalau banner kan stand banner ada di luar. Ya, stand banner. Ya. Dipasang lagi stand banner ya. Silakan ditambahkan ya. Silakan ditambahkan, nanti dikonsultasikan, dibicarakan lagi dengan mentor dan coachnya di mana mau dipasang bannernya ini. Berarti ada penambahan tahapan untuk banner ya. Kalau video silakan dimasukkan di sini video sebagai edukasi, dan satu lagi diupload tadi ya. Baik Pak. Diupload di media sosial kah, di mana ya, itu lebih bagus lagi. Baik, barangkali itu saja saran masukan untuk Pak Arwin. Mudah-mudahan bisa terselesaikan semua kegiatan yang direncanakan ya. Baik Pak. Dan bisa sukses. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Mentor atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi Bakti atas saran masukannya, dan untuk Arwin sedikit dari saya, mungkin yang stand banner tadi ini di kegiatan ketiga tahap 3-nya itu menempatkan stand banner di mana gitu ya, taruh di mana gitu. Kan nanti mungkin dihapuskan saja ini yang konsultasi karena konsultasi sudah include satu saja waktu awal. Baik. Itu Arwin. Ya, kemudian kegiatan 1 itu jangan rencana ya, tapi persiapan pelaksanaan mungkin. Baik Bu. Persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi tidak ada lagi rencana-rencana di situ. Jadi saran masukan dari mentor maupun dari apoteker itu terkait dengan bagaimana, misalnya stand banner kalau rencananya kan di mana, di sana saja, misalnya begitu. Edukasi mau di mana? Oh, di sana saja, misalnya begitu. Perubahan yang begitu, tidak merubah dari rencana yang sudah dibuat hari ini, gitu ya, yang sudah itu maksudnya tidak ada lagi perencanaan di atas rencana. Oke ya, jadi kira-kira begitu Arwin ya, yang lainnya sudah bagus. Kemudian keterkaitan nilai tadi dicermati lagi ya sebelum aktualisasi sudah tepat atau belum. Baik. Oke, ya baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi Bakti atas saran masukannya sekali lagi, dan kemudian Ibu Yopet juga. Terima kasih Bu sudah hadir di tempat ini, dan insya Allah 1 bulan ke depan kita akan jumpa. Mungkin ketemu di darat, mau kopi darat kita nanti. Dan semoga selalu sehat. Dan kepada Arwin juga jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menyelesaikannya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Vivi selaku coach dan moderator pada ujian kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Andi Bakti selaku penguji. Semoga saran-saran dan catatan Ibu Vivi dan Pak Andi Bakti bisa Pak Arwin implementasikan ya ke depannya.
Saya ucapkan juga terima kasih pada Ibu Mentor, Ibu Yokbet, yang telah hadir pada ujian kali ini. Saya akhiri sesi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Untuk Ibu Win, saya pindahkan ke sesi. Ya, kita lanjut lagi ke peserta